Selamat datang di Yukan Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Bulan Ramadan dan petasan seakan tidak bisa dipisahkan. Setiap malam menjelang dan saat bulan Ramadan, petasan menjadi aksesoris wajib menghiasi malam-malam bulan Ramadan. Namun jauh sebelum itu, petasan ternyata memiliki manfaat tak hanya menjadi penghias. Seperti apa ya petasan zaman dulu? Simak yuk sejarah petasan kala itu. 1. Petasan awalnya digunakan untuk mengusir roh jahat. Petasan pertama kali ditemukan pada tahun 200 sebelum Masehi dinasti Han di Cina. Dulu petasan tidak menggunakan bubuk mesiu. Hanya bambu yang dilempar ke api yang disebut baushu. Ledakan dilakukan untuk mengusir makhluk gunung bernama Nian yang setiap tahun mengganggu perayaan tahun baru. 2. Bubuk mesiu ditemukan dan menambah semarak ledakan petasan. Pada saat dinasti Sung sekitar tahun 960-1279, Li Tian yang tinggal di provinsi Hunan menemukan bubuk mesiu. Dengan mencampur beberapa bahan seperti kalium nitrat, arang dan belerang lalu dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar dalam tungku. Tidak dikira ternyata ledakan pun terjadi. Berdasarkan hal itu, hingga saat ini setiap tanggal 18 April diperingati sebagai penemuan petasan. Pada tanggal itu orang Cina akan melakukan persembahan kepada arwah pendeta Li Tian. 3. Marco Polo membawa petasan ke dunia Eropa. Pada tahun 1292 Marco Polo membawa petasan dari Cina ke Italia. Pada saat itu setiap perayaan di Italia selalu diwarnai dengan ledakan petasan. Tak hanya petasan, bubuk mesiu yang ada di petasan juga dimanfaatkan untuk membuat senapan dan meriam. Oleh sebab itu, Italia menjadi negara di Eropa yang pertama memproduksi petasan dan kembang api. 5. Hiburan favorit Ratu Elizabeth I, perkembangan petasan dan kembang api semakin merambah dunia Inggris. Konon Ratu Elizabeth I menggemari hiburan ini sehingga mengangkat ahli kembang api dan petasan. Ahli tersebut diberi julukan Fire Master of England dengan pendampingnya bernama Green Man. 5. Di Indonesia, petasan diperkenalkan oleh pedagang Cina. Saat zaman penjajahan, pedagang Cina datang ke Nusantara membawa dan memperkenalkan petasan. Namun, pada zaman itu VOC memberlakukan larangan adanya petasan terutama saat musim kemarau. Larangan itu diterbitkan karena saat musim kemarau, barang-barang mudah terbakar. Selain itu, VOC tidak bisa membedakan perbedaan suara petasan dengan tembakan. 6. Petasan menjadi tradisi setiap perayaan, walaupun beredar larangan petasan baik zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Petasan tidak pernah hilang. Petasan semakin ramai saat perayaan Tahun Baru, Hitanan, Maulid Nabi dan pernikahan. Bahkan sekarang, petasan menjadi pertanda datangnya bulan Ramadan. Setiap ujung kota ramai dengan petasan. 7. Petasan memiliki banyak jenis, dengan mengikuti perkembangan zaman, petasan semakin banyak jenisnya. Beberapa jenis tersebut adalah firecrackers, air mancur, pinwheels, repeaters, rockets, roman candles, sparklers. Jenis semakin beragam, ledakannya pun juga beragam. 8. Petasan dan kembang api akan berbeda warna tergantung bahan utamanya. Komposisi utama petasan dan kembang api adalah kalium nitrat, arang dan belerang sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan akan menimbulkan warna tergantung bahan utamanya. Berdasarkan ACA, American Chemical Society, ada 5 warna yang timbulkan. Warna biru berasal dari tembaga klorida, warna merah berasal dari garam strontium, strontium karbonat dan garam litium, warna ungu berasal dari senyawa tembaga penghasil biru dan senyawa strontium penghasil merah. Warna oranye berasal dari garam kalsium dan kalsium klorida dan warna hijau berasal dari barium klorida dan senyawa barium lainnya. Nah itu adalah 8 hal yang bisa kita pelajari tentang petasan. Tak hanya perayaan orang Cina, sekarang petasan dan kembang api digunakan untuk memeriahkan perayaan apapun. Perayaan akan semakin semarak dengan petasan tapi tetap hati-hati ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika Anda menyukai video-video dari kami silahkan tinggalkan komentar dan tekan tombol like serta subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Sampai jumpa.